Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Nurrohim, mahasiswa Universitas Nasional, Program Studi Administrasi Publik, dengan nomor NPM 183112351550134. Video ini merupakan presentasi dari proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Program Zero Waste dalam Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok tahun 2021. Dengan dosen pembimbing Bapak Angga Sulaiman, SIP MSI. Pembahasan pada video ini, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1 pendahuluan, yang pertama itu latar belakang. Manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan lingkungan yang bersih untuk menunjang kesehatan. Lingkungan yang bersih tentu tercipta dari kesadaran pada diri manusia akan lingkungan sekitarnya. Pada umumnya, yang menjadi permasalahan utama kebersihan lingkungan adalah sampah. Lingkungan yang bersih akan sangat terlihat ketika terbebas dari sampah. Hingga saat ini, di Indonesia, sampah menjadi permasalahan yang cukup kompleks yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Bisa kita lihat pada tabel 1, itu merupakan capaian kinerja pengelolaan sampah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang jutaan jiwa, tentu sampah yang dihasilkan lebih banyak. Dari keseluruhan sampah tersebut, hanya sekitar 40% timbunan sampah yang dapat terangkut. Sisanya kemudian dibakar, ditimbun, bahkan ada sampah yang dibuang ke sungai. Tentu hal itu mengakibatkan pencemaran lingkungan yang bisa berdampak pada kesehatan. Berdasarkan amanat pemerintah pusat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pemberdayaan sampah yang diperkuat dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah, maka menjadi isu penting bagi seluruh daerah di Indonesia dalam mengatasi persoalan sampah, tak terkecuali dengan Kota Depok. Di Kota Depok, permasalahan sampah menjadi permasalahan urgent dan memang membutuhkan penanganan ekstra. Sampah di Depok saat ini setiap harinya berjumlah 1.300 ton. Sementara itu, tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung yang ada di Kota Depok sudah tidak dapat menampung seluruh sampah yang masuk karena kondisi lahan yang sudah overload. Bisa kita perhatikan pada tabel kedua, itu merupakan capaian kinerja pengelolaan sampah Kota Depok dalam kurun waktu tahun 2019 dan 2020. Dengan adanya permasalahan sampah yang semakin pelik ini, tentu pemerintah dituntut menyediakan solusi untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Saat ini banyak program yang disodorkan pemerintah untuk mengatasi masalah persampahan di berbagai penjuru. Salah satunya adalah program bebas sampah atau Zero Waste. Konsep bebas sampah atau Zero Waste artinya membuat sampah ke dalam kondisi tak bersisa. Penerapan konsep Zero Waste tertuju pada lingkungan yang nantinya akan benar-benar bersih dan terhindar dari penumpukan sampah yang ada, baik sampah organik maupun anorganik, sehingga harapannya tidak terjadi kerusakan lingkungan yang parah. Alasan peneliti mengambil judul ini adalah keingintahuan serta mendalami strategi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih tepat. Kemudian, lingkungan yang bersih merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup, karena lingkungan itu mencerminkan bagaimana pola hidup masyarakatnya dan juga lingkungan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Signifikasi dari penelitian ini yaitu mampu memberikan gagasan dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif dan lebih tepat melalui program Zero Waste. Rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana strategi program Zero Waste dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok tahun 2021. Dan tujuan penelitian untuk mengetahui strategi program Zero Waste dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok tahun 2021. Selanjutnya ada manfaat penelitian, terbagi menjadi dua. Pertama, manfaat teoritis. Manfaat penulisan ini yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dari penelitian yang dilakukan sehingga mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi kepada masyarakat Depok guna memperbaiki atau merubah pola pikir mengenai dampak bahaya sampah serta pentingnya pengelolaan sampah dalam upaya mewujudkan Zero Waste City.
Kedua, selaku materi pemahaman serta pembelajaran untuk peneliti maupun mahasiswa lain dalam menjalankan sejumlah penelitian secara lebih mendalam, khususnya terkait dari strategi suatu program. Kemudian ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Guna mendukung permasalahan yang ada dalam pembahasan ini, peneliti berusaha mencari dan melacak berbagai penelitian terdahulu yang tentunya masih relevan terhadap masalah-masalah yang menjadi objek di dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang pertama, nama peneliti Nurul Aini pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bebas Sampah atau Zero Waste dalam pengelolaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya, yaitu sama-sama membahas tentang zero waste dan sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, teori penelitian, dan periode penelitian. Penelitian terdahulu yang kedua, nama penulis Cahyo, Suryaningsih, dan Lestari pada tahun 2012 dengan judul Analisis Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Semarang. Persamaannya sama-sama membahas mengenai strategi pengelolaan sampah dan perbedaannya terletak pada objek penelitian, teori penelitian, dan periode penelitian. Penelitian terdahulu yang ketiga, nama penelitian dari Eka Putri Paramita, Iwayan Suatnya, Dian Lestari Miharja, dan Hartin Nurhusnia pada tahun 2021 dengan judul Strategi Komunikasi dalam Program Zero Waste dalam menuju NTB Lestari oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Persamaannya sama-sama membahas mengenai program Zero Waste, sama-sama menggunakan metode deskriptif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, teori penelitian, dan juga pada periode penelitian. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori yang pertama ada strategi. Definisi strategi banyak sekali dikemukakan oleh para ahli. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi adalah proses kegiatan yang direncanakan secara matang untuk mencapai sasaran yang tepat. Dan pada penelitian ini, penulis menggunakan teori strategi menurut Henry Mintzberg, di mana Henry mengatakan strategi adalah sebuah model proses untuk pengambilan keputusan maupun tindakan. Dan Henry mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu strategi plan, strategi ploy, strategi pattern, strategi position, dan strategi perspektif. Kedua, ada kebijakan publik. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik, guna memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan masyarakat yang diatur atau ditetapkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan yang ketiga ada program Zero Waste. Zero Waste merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir sampah mulai dari produksi hingga berakhirnya suatu produksi. Pemikiran atas konsep Zero Waste menerapkan sistem teknologi pengelolaan sampah perkotaan skala kawasan sehingga dapat mengurangi jumlah volume sampah sebanyak mungkin serta menciptakan industri kecil dari sampah. Konsep pada Zero Waste tidak hanya mengurangi sampah organik ataupun anorganik, namun juga mengurangi polusi udara akibat pembakaran sampah. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran, identifikasi masalah atau permasalahan ada 3. Yang pertama, kurangnya armada angkutan sampah. Kedua, kurangnya lahan atau kondisi TPA yang overload. 3. Pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa sampah merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan lalu, ada peraturan yang menjadi dasar dari adanya kebijakan Zero Waste, yaitu Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah. Dan untuk menganalisis strategi dari program tersebut, maka ditentukanlah strategi menurut Henry Mintzberg untuk melihat sejauh mana strategi tersebut apakah bisa dikatakan efektif atau tidak. Selanjutnya ada bab 3, itu metodologi penelitian. Pertama, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung, terencana, dan sistematis. Kemudian yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yang pertama observasi,
kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan keabsahan data dengan menilai dari validitas dan reliabilitas data. Dan teknik analisis data, peneliti menggunakan Miles dan Huberman menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 3. Penyajian data, dan 4. Penarikan kesimpulan. Pada teknik pengumpulan data, pada wawancara, peneliti telah menetapkan beberapa informan, di antaranya Kepala DLHK Kota Depok, Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan, Kepala Seksi Pengolahan Sampah, Kepala TPA Cipayung, dan juga masyarakat. Dan yang terakhir, untuk lokasi dan jadwal penelitian, lokasi penelitian akan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.